Siapa yang tidak pernah makan mie instan? Berbagai merek beredar lantaran makanan ini menjadi salah satu pilihan yang nikmat, murah, dan mudah dibuat. Beberapa di antaranya bahkan sangat populer hingga menjadi merek top of mind ketika orang ingin membuat atau membeli mie instan. Sebut saja Indomie. Merek mie instan ini menjadi salah satu yang sukses mendunia hingga diminati oleh masyarakat di berbagai negara. Indomie sendiri berasal dari singkatan dari kata Indonesia Mie yang mulai dikenalkan di publik pada tahun 1972. Industri mie instan Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1968 saat PT 51 Sankyo memproduksi Super Mie. Ini adalah perusahaan hasil kerjasama Sankyo, Sokuhin, Kobushiki Keisa. Perusahaan asal Jepang dengan PT 51 milik Syarif Adil Segala dan Eka Wijaya Muiz. Pada tahun 1970, Indomie mulai diproduksi PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. sebagai saingan dari Super Mie. Saat itu, produk Indomie yang diperkenalkan pertama kali ke publik adalah rasa kaldu ayam. Diketahui, penciptaan mie Indomie dilatar belakangi oleh kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia pada tahun itu. PT Sanmaru Food Manufacturing adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Jayadi Jaya, Wagyu Juandi, Ulong Senjaya, dan Panji Kusuma. Perusahaan ini berada di bawah grup Jangkar Jati milik pengusaha asal Medan, Jayadi Jaya. Indomie kemudian didistribusikan melalui PT Wicaksana Overseas. Pada tahun 1980-an, Sarimi hadir sebagai pesaing baru di industri mie instan Indonesia. Sarimi adalah merek mie dari PT Sarimi Asli Jaya, perusahaan milik Sudono Salim atau Lim Silong. Sama seperti Jayadi Jaya, Salim pun terjun ke industri ini karena kelangkaan beras di Indonesia. Ia memproduksi mie dengan tujuan mengganti beras sebagai makanan pokok masyarakat. Salim saat itu cukup percaya diri karena ia memiliki PT Bogasari, pabrik tepung pertama di Indonesia yang merupakan bahan baku utama pembuat mie. Ia berencana memproduksi mie dalam jumlah besar untuk mengubah mie menjadi makanan utama masyarakat. Sayangnya, pada pertengahan tahun 1980-an, stok beras Indonesia perlahan membaik. Hal ini membuat semua yang dilakukan Salim sia-sia. Bingung mendistribusikan mie yang sudah diproduksi, Salim pun mendekati pemilik Indomie, Jayadi Jaya, untuk melakukan kerjasama. Namun tawaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perlawanan sengit Sarimi kepada Indomie. Bahkan Salim berani berinvestasi tinggi untuk memasarkan Sarimi dengan harga di bawah Indomie, hingga akhirnya berhasil menguasai 40% pasar mie Indonesia. Sarimi kembali menawarkan kerjasama pada Indomie. Akhirnya Jayadi pun terpaksa menerima kerjasama itu dengan mendirikan perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna. Di perusahaan itu Jayadi memiliki 57,5% saham dan Salim 42,5% saham. Seiring berjalan waktu, perubahan pengelolaan di PT Indofood Internet pun terjadi. Kepemilikan perusahaan semakin bergeser, hingga akhirnya kontrol berpindah ke Salim Group. Setelah itu Indomie pun masuk ke dalam induk perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Pada tahun 1998, Jayadi mulai buka suara dan mengaku terpaksa menjual perusahaannya beserta 11 merek dagangnya termasuk Indomie dan Ciki kepada PT Indofood Interna Corporation dengan harga yang sangat murah. Ia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menuntut ganti rugi sebesar 620 miliar rupiah. Sayang laporan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak tinggal diam, Jayadi kembali melakukan perlawanan ke instansi yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Agung. Tapi lagi-lagi tuntutan itu ditolak dan Mahkamah Agung menyatakan tidak ada masalah dari proses pengalihan bisnis itu. Sejak itu, Jayadi pun menyerah dan merelakan produk mie instan pertamanya berpindah ke Salim Group. Setelah kehilangan Indomie, Jayadi kembali merintis bisnis mie instan dengan mendirikan perusahaan PT Jakarana Tama dan memproduksi mie Gaga. Selain mie Gaga, perusahaan itu juga memiliki beberapa merek produk seperti 100, 1000, mie gepek, mie telur A1, otak-otak hingga sosis loncat. Hingga saat ini, mie Gaga banyak diminati penggemar mie instan Indonesia, terlebih para pecinta makanan pedas. Pasalnya mie Gaga kerap mengeluarkan varian rasa pedas seperti jalapeno, habanero, lada hitam, dan chipotle. Sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1972 dengan rasa Indomie ayam, Indomie tidak hanya merajai pasar domestik tapi juga merambah pasar global dengan memiliki 17 pabrik utama dan memproduksi 20 miliar bungkus Indomie setiap tahun.
Indomie bahkan diekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia dengan pasar utama ekspor ke Australia, Hong Kong, Jordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, Afrika, dan negara-negara Eropa. Produk Indomie pertama yang beredar di pasaran adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Kemudian di tahun 1982 diluncurkan varian rasa kedua Indomie kuah dari kari ayam. Setahun kemudian muncul Indomie varian mie goreng yang mendongkrak penjualan Indomie secara signifikan. Selanjutnya di tahun 1990, PT Indofood sukses makmur Tbk yang sebelumnya bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma membeli perusahaan itu sehingga Indomie dan Sarimi menjadi produk milik PT Indofood sukses makmur Tbk. Keberadaan perusahaan itu tidak terlepas dari Salim Group yang dimiliki Sudono Salim atau Lim Si Leong, Richard Borsuk, dan Nan Cicing dalam Lim Si Leong dan Salim Group. Menyebut Lim berbisnis mie instan dengan merek Sarimi lewat PT Sarimi Asli Jaya. Kala itu, Supermie, produksi PT 51 Sankyu juga eksis. Sarimi sudah ada sejak tahun 1968. Lim juga mendekati Indomie. Kemudian, Lim bergabung dengan Jayadi dalam produksi Indomie. Setelah Lim bergabung, PT Indofood Eterna berdiri di tahun 1984. Perusahaan patungan itu dipimpin oleh Hendy Rusli. Setelah Indomie dan Sarimi bersatu, maka Supermie pun bergabung. Lim Si Leong yang kuat dalam berbisnis membuat produk-produk itu menjadi kuat di pasaran Indonesia. Produk-produk mie instan yang terinspirasi dari mie instan Jepang itu muncul di waktu yang tepat. Setelah pabrik-pabrik mie tadi lahir, sebuah ancaman pangan terbaca oleh sebagian pihak karena kelangkaan beras. Pemerintah Indonesia pada tahun 1978 mengucurkan dana 600 juta US dollar untuk impor beras, dan para abdi negara bahkan akan mendapat jatah mie instan. Setelah masa sulit berlalu pelan-pelan, mie instan makin banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan Indomie, buatan Indonesia menjadi komoditas ekspor ke Afrika dan negara lain. Salim Group mendominasi pasar dengan 3 merek mie yaitu Indomie 60,3%, Supermie 7,8%, dan Sarimi 6,7% pada tahun 1994. Bahkan Indofood, produsen Indomie, menjadi produsen mie instan terbesar di dunia, mengalahkan Nissin Food yang didirikan Momofuku Ando, penemu mie instan di tahun 1958. Anthony Salim, yang merupakan pemilik Salim Group, mempunyai kekayaan mencapai 7,5 miliar dolar AS atau sekitar 113,7 triliun rupiah per Februari 2023. Nilai kekayaan itu menjadikan Anthony Salim menjadi orang terkaya kelima di Indonesia versi Forbes 2022. Nilai penjualan perusahaan mencapai 6,4 miliar dolar AS atau 97,04 triliun di tahun 2023. Selain itu, Salim Group mempunyai saham di perusahaan investasi Hong Kong, First Pacific yang memiliki kepentingan di Indofood, dan perusahaan telekomunikasi asal Filipina PLDT. Dan di tahun 2023, Salim memimpin sebuah konsorsium yang menginvestasikan 1,6 miliar dolar AS di perusahaan tambang batubara Indonesia Bumi Research. Anthony Salim sendiri merupakan anak bungsu dari Lim Si Leong.